dengan menghafalkan, memahami, mengetahui nama-nama seluruhnya dan tempat-tempatnya. Kenapa? Dan tetap gunakan ini ya, tetap gunakan istilah asingnya, jangan digunakan bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena nanti ada kesalahan yang bisa jadi fatal. Misalnya satu contoh, manusia tangan manusia kita biasa analogikan menjadi kaki depan kuda misalnya ya. Kaki manusia analogi dengan kaki belakang kuda. Kemudian siku pada tangan kita namakan dengan elbow. Padahal elbow pada kaki kuda, pada kuda ini di daerah sini. Ya. Kalau kita analogikan mungkin ini yang disebut siku, tapi ternyata pada area ini disebutnya knee. Padahal pada manusia knee itu ada di kaki. Kalau kaki kita analogikan kaki belakang, ternyata di kaki belakang itu disebutnya hock. Tapi hock pun bukan pada bagian depan, pada bagian lengkungan di sini. Jadi itu salah satu kemungkinan yang akan terjadi kesalahan bila kita menggunakan bahasa Indonesia. Contoh lain, kita ingin mengukur, kita sebut dengan tinggi pundak. Pundak kita terjemahkan dalam bahasa Inggris adalah shoulder. Padahal shoulder kuda ada di daerah sini. Nah, kita mengukur tinggi pundak kuda adalah di daerah withers. So we say it not shoulder height but wither height. Jadi withers adalah dari titik ini ke bawah, bukan daerah shoulder, daerah pundak ke bawah. Itu salah satunya ya. Hal lain juga, kenapa Anda misalnya harus tahu tentang anatomi. Misalnya Anda ingin mengukur body length, panjang badan, so Anda harus tahu mengukurnya dari titik point of shoulder, bukan daerah dari titik shoulder di sini. Ini ada tulang shoulder ya, di sini ada tulang shoulder di sini, bukan dari tulang shoulder ini, tapi dari point of shoulder di sini terus sampai titik yang terpanjang di sini. Begitu. Kemudian yang lain, bila Anda bilang punggung kuda, ternyata punggung kuda itu biasa kita sebutkan ini di belakang ini punggung semua ya, padahal sebenarnya bukan. Yang disebut punggung kuda ini hanya daerah back saja ya, sedangkan bagian yang lain itu ada daerah loin, ada daerah croup. Nah, ini pada domba dan kambing kita menamakan bukan daerah croup tapi daerah ram. Jadi banyak hal yang Anda harus hafal sebenarnya dan paham ya. Oke. Jadi nanti ada pada saat kita menilik kuda, misalnya menilik dari posisi belakang bagaimana perototannya, kita melihat daerah thigh-nya, ada melihat daerah stifle-nya, kemudian melihat dari kaki depan bagaimana perototan pada forearm-nya. Pada saat Anda tidak hafal apa yang disebut forearm, di mana itu forearm, Anda tentu akan bingung ya. Selanjutnya gambar lain juga saya berikan, silakan. Ini tidak ada salahnya Anda belajar dari banyak gambar. Siapa tahu dari gambar yang sebelumnya tidak disebutkan, tapi di sini disebutkan. Ini sudah lebih jelas dari bentuk perototannya ya. Nah, ini juga sama bila Anda mengukur misalnya ini banyak hal-hal yang Anda bisa tahu. Ini kalau kita mengukur cannon, ini daerah pasterna, ini adalah yang disebut maaf, rear cannon. Jadi cannon tapi bagian kaki belakang, rear gitu ya. Kemudian ini mengukur tibia, ini mengukur radius, ini untuk mengukur humerus dan lain-lain. Nah, ini adalah pertulangannya. Ini daerah shoulder,